Putin kutuk pembakaran Al-Quran di Swedia, janji lindungi Muslim. Это святыня и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Rusia Vladimir Putin mengutuk keras pembakaran Al-Quran. Dia berjanji melindungi umat Islam dari kebencian. Al-Quran suci bagi umat Islam, ujar Putin selama perjalanannya ke wilayah Dagestan yang mayoritas Muslim di Rusia. Dia menegaskan, kami tahu bahwa di negara lain mereka bertindak berbeda. Mereka tidak menghormati sentimen agama orang, mengatakan bahwa itu bukan kejahatan, menyerang keyakinan agama seseorang. Putin menunjukkan dengan sengaja menyinggung dan mengejek agama seseorang, termasuk dalam pasal 282 KUHP Rusia yang mengatur tentang penghasutan untuk kebencian, merupakan kejahatan untuk menghasut kebencian agama. Papar pemimpin Rusia itu, kami akan selalu mematuhi aturan hukum ini. Ada beberapa kasus aktivis yang secara terbuka merobek halaman Al-Quran dan membakarnya, terutama di negara-negara Nordik. Pada hari Rabu, pengadilan Swedia mengizinkan Al-Quran dibakar di luar masjid di Stockholm pada Idul Adha, hari raya besar umat Islam. Pembakaran Al-Quran di negara-negara seperti Swedia dan Norwegia memicu protes umat Islam di dalam dan luar negeri. Pihak berwenang di negara bagian ini biasanya mengutuk tindakan itu sendiri, tetapi berpendapat tindakan tersebut dilindungi Undang-Undang Kebebasan Berekspresi. Erdogan angkat koper Turki dari keanggotaan NATO karena negara anggota baru NATO penista agama. Kemenangan Erdogan yang ketiga kalinya akhirnya membuat Barat gemetaran. Kemenangan Erdogan sangat ditakuti Amerika bahkan NATO, namun Presiden Turki yang sangat dicintai rakyatnya ini membuat keputusan tidak biasa untuk mencabut keanggotaan negaranya dari NATO. Karena Swedia telah menistakan agama Islam, NATO terus mempersenjatai Ukraina dalam perang yang tidak merugikan banyak warga Ukraina ini. Turki bersikeras tidak akan mendukung keinginan Swedia menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO selama tindakan pembakaran Al-Quran dibiarkan terus berlangsung di Swedia. Selain itu, Turki tetap ingin Swedia dan Finlandia memenuhi perjanjian tripartit di antara mereka. Hal ini dikemukakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berpidato di hadapan parlemen di Ankara selama pelecehan kitab suci umat Islam dibiarkan. Kami tidak akan dukung Swedia, akan tetapi ada kemungkinan Turki memberi perlakuan berbeda terhadap Finlandia, ujarnya, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu. Erdogan mengacu kepada ucapan 2 hari lalu bahwa walaupun Swedia tidak didukung akibat kasus pembakaran Al-Quran oleh politikus sayap kanan Rasmus Paludan, Finlandia sejauh ini tidak bermasalah dengan Turki. Oleh karena itu ada kemungkinan jalan Finlandia menuju NATO lebih lancar. Walaupun demikian, Menteri Luar Negeri Finlandia PK Haavisto meminta Turki mempertimbangkan keputusan mereka. Bagaimanapun juga Swedia adalah sahabat terdekat kami, baik dalam politik luar negeri maupun pertahanan. Harap pertimbangkan agar
agar kami bisa diterima masuk NATO bersama-sama. Katanya, salah satu syarat yang dibutuhkan agar kedua negara itu bisa bergabung NATO adalah persetujuan keseluruhan 30 negara anggota NATO saat ini. Hingga kini tinggal 2 negara NATO yaitu Turki dan Hongaria belum memberikan persetujuan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak masalah apabila Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Syaratnya ialah mereka tidak membangun pangkalan militer NATO di negara masing-masing. Jika hal itu terjadi, Moskow dipastikan bertindak keras. Pemerintah Swedia telah meminta maaf secara resmi kepada Turki. Mereka mengatakan unjuk rasa yang disertai perobekan Al-Quran dan pembakaran poster Erdogan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Ankara tidak menerima permintaan maaf yang mereka anggap setengah hati ini setelah menggelar aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm. Paludan mengulanginya lagi aksinya di dekat sebuah masjid di Copenhagen, Denmark. Kepada koran Swedia Aftonbladet, Paludan menyatakan akan terus mengulang aksinya tiap hari Jumat di depan kedubes Turki di Copenhagen hingga Swedia diterima jadi anggota NATO. Erdogan tidak sudi dukung Swedia gabung NATO setelah pembakaran Al-Quran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bereaksi keras terhadap pembakaran Al-Quran di Swedia. Dalam pidatonya, setelah rapat kabinet, ia mengatakan Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Turki untuk keanggotaan NATO setelah protes pada akhir pekan lalu. Dalam protes di dekat kedutaan Turki di Stockholm itu dilakukan pembakaran Al-Quran di Swedia oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras. PBB protes aksi pembakaran Al-Quran di Swedia. Protes di Stockholm pada hari Sabtu terhadap Turki dan keinginan Swedia untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Mereka yang mengizinkan penistaan agama seperti itu di depan kedutaan kami tidak dapat lagi mengharapkan dukungan untuk keanggotaan NATO mereka, kata Erdogan. Jika Anda sangat mencintai anggota organisasi teroris dan musuh Islam dan melindungi mereka, maka kami menyarankan Anda untuk meminta dukungan mereka demi keamanan negara Anda. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström menolak mengomentari pernyataan Erdogan. Ia mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa dia ingin memahami dengan tepat apa yang telah dikatakan oleh Erdogan. Tapi Swedia akan menghormati kesepakatan yang ada antara Swedia, Finlandia, dan Turki mengenai keanggotaan NATO kami, ujarnya.